Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ryan Beyond Sky Channel. Hari ini kita akan belajar dan mengetahui bagaimana caranya kita bermain game Nintendo Switch ya di komputer dengan menggunakan emulator Yuzu. Nah, teman-teman semua, ketika orang ingin bermain Nintendo Switch ya di komputer, biasanya mereka tidak mendapatkan kecepatan yang baik alias patah-patah dan putus-putus. Nah, dengan video ini saya berharap settingannya ini akan membuat Anda bisa bermain dengan nyaman. Yuk kita mulai dari setting up pertama. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah menyiapkan file yang diperlukan. Di sini sudah saya siapkan teman-teman semua ya. Jadi file yang diperlukan adalah yang pertama sudah pasti emulator Yuzu. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan emulator? Jadi emulator ini adalah sebuah perangkat lunak atau software yang tidak lain adalah program yang dibuat untuk mengemulasi suatu aplikasi maupun game agar dapat berjalan atau dimainkan di sistem operasi yang lain. Jadi untuk bermain game Nintendo Switch yang biasa pakai konsol di komputer itu harus menggunakan yang namanya emulator. Nah, emulator saat ini itu ada dua yang bisa dimainkan untuk Nintendo Switch. Ada satu yang namanya Yuzu, yang satunya namanya Ryujin. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Di video kali ini kita akan belajar dengan yang namanya Yuzu. Oke, nah pertama teman-teman semua ya, kita akan download dulu Yuzunya. Di mana? yuzu-emu.org. Nah, di sini tuh ada, tinggal download ya. Jadi ini adalah website aslinya. Nah, Anda tinggal klik di sini download. Terus kemudian Anda download for Windows X64 di sini ya. Atau manual download juga bisa, tapi saya sarankan download for Windows X64. Oke? Anda klik download, nanti setelah itu ya akan keluar Yuzu install di sini. Nah, jadi Yuzu install ini tinggal diklik saja. Nah, keluarnya itu akan seperti ini teman-teman semua ya. Kita bisa milih Yuzu Early Access dan Yuzu yang biasa. Tapi karena saya sudah menginstal ya, jadi ini saya tunjukin saja. Yuzu Early Access adalah yang punya istilahnya menjadi membership di Yuzu. Jadi ketika Yuzu yang baru keluar, Anda langsung bisa menikmati. Sedangkan yang free version itu bagian bawah. Itu biasanya setelah 1 minggu atau 2 minggu keluar yang baru, kita baru bisa menikmati itu. Jadi untuk yang gratisan, kita install yang namanya Yuzu biasa. Oke? Nah, teman-teman semua, setelah Anda menginstal Yuzu yang biasa, ya sudah selesai, nanti dia akan keluar tampilan itu seperti ini. Ya, tapi dia belum ada ROM gamenya atau permainannya. Jadi teman-teman semua, yang pertama setelah Anda menginstal file Yuzu ini, Anda harus melihat file yang kedua nih yang diperlukan. Nah, ini dia. Apa itu file yang diperlukan yang kedua? Yang kedua adalah product keys. Jadi product keys ini adalah sebuah register number ya, di mana berisi data-data tentang game Nintendo Switch yang ada. Jadi tanpa product keys itu tidak bisa dimainkan. Nah, bagaimana caranya mendapatkan product keys? Saya tidak bisa menyediakan product keys ini karena tidak boleh dan di copyright teman-teman semua ya. Tapi teman-teman bisa cari di Google ya. Search aja Google. Mungkin tulisnya product keys Nintendo Switch. Itu nanti pasti akan langsung dapat kok ya. Jadi search aja di Google. Google itu semua informasinya ada. Nah, setelah itu product keys ini dimasukkan kemana? Ini tinggal di copy ya. Tinggal di copy. Terus kemudian ingat, buka Yuzu, file, open Yuzu folder. Oke? Open Yuzu folder. Terus kemudian, nah, masukkanlah di bagian keys di sini. Oke, ada folder namanya keys. Kalau misalkan teman-teman tidak menemukan ada folder namanya keys di sini, ya, bikin aja new folder keys, ya. Contohnya new folders gitu ya. Nah, tulis namanya keys. Kemudian klik 2 kali, tinggal paste aja atau tempelkan. Udah selesai. Nanti product keys sudah sampai di sini. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, teman-teman harus juga memiliki firmware-nya. Jadi firmware-nya ini juga sangat penting supaya bisa mengemulasi dan bermain game-game yang ada, terutama game-game yang baru. Ya, jadi caranya gimana taruh firmware-nya? Mudah. Nah, ini di extract files dulu. Misalkan kita extract to firmware 10.20 ya.
Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah masuk nih di sini. Nah, ini banyak banget nih firmware-nya. Terus kita masukinnya di mana? Kita copy semuanya. Copy. Terus kemudian kita cari lagi di mana filenya. Nah, kita buka lagi open user folder. Nah, di sini teman-teman semua kan banyak banget nih foldernya. Teman-teman harus buka di bagian yang pertama none yang ini. System. Terus kemudian contents. Terus kemudian register. Nah, di sini. Oke? Dan kita pasting. Selesai. Oke? Ya, jangan lupa ya. Ada di user folder tadi, di none, system, contents, dan juga register. Oke? Nah, dengan begini selesai sudah setup untuk hardware-nya atau data-data yang diperlukan oleh Yuzu. Oke? Nah, teman-teman semua, setelah itu tentu saja Anda perlu yang diperlukan adalah ROM permainannya. Jadi permainan Nintendo Switch itu ada yang disebut ROM. Jadi ROM ini adalah data digitalnya, read only memory. Jadi data digitalnya game Nintendo Switch itu namanya ROM. Dan ROM itu biasanya ekstensinya adalah, nah ini dia. Nah ini XGI atau NSP, XCI atau NSP. Jadi saya tidak bisa berikan teman-teman di mana bisa mendownload game ini ya, tapi cari lagi di Google ya. Contoh Nintendo Switch ROM download XGI atau NSP, pasti ketemu ya. Cari aja, semua di Google ada. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini contohnya di dalamnya ada Super Mario Odyssey. Nah, teman-teman semua, ketika Anda mulai mau setting, Anda harus taruh ROM-nya ini di satu folder tersendiri ya. Jadi saya menaruhnya di bagian harddisk saya di ROM, Switch ROM di ROM. Oke? Nah, nanti dia akan keluar tuh. Jadi cara settingnya begini. Kalau sudah selesai, cara settingnya tuh begini ya. Yang pertama, supaya Anda dapat frame rate yang bagus. Ingat, buka dulu emulation configure. Kita akan mulai setup ya, supaya bisa memainkan game ini dengan baik. Configure, yang pertama, general. Limit speed percent, nggak usah dicentak. Oke? Tapi kalau Anda punya prosesor yang i5, i7, i9, ingat, centanglah multicore CPU emulation. Kemudian confirm exit while emulation is running. Sisanya itu nggak usah dicentak. Oke? Ini saya ajarkan satu persatu ya, supaya Anda dapat frame rate yang terbaik. Terus kemudian hotkey skip, nggak usah dikhawatirkan. UI, biasanya UI sih saya nggak terlalu ganti ya. Cuman yang saya ganti adalah temanya, supaya enak melihatnya. Jadi temanya ini bisa ganti-ganti teman-teman. Misalkan saya pengen yang warna putih misalkan, ya udah jadinya begini. Tapi kalau misalkan saya pengen yang enak dilihat dan sebagainya, ya saya ganti aja dark colorful. Udah selesai. Kurang lebih seperti itu ya. Terus kemudian kita konfigur lagi icon size standar 64x64, row 1 text title name, dan row 2 text itu nggak usah diisi ya. Terus screenshot terserah, ketika Anda lagi bermain, Anda pengen screenshot, itu bisa taruh di screenshot pad di sini. Ya, Anda bisa ya tentukan di mana folder yang Anda mau. Ya. Terus kemudian bagian web dan juga bagian debug ini nggak perlu diapa-apain teman-teman semua. Dan kalau termasuk member di Yuzu, teman-teman bisa masukin ID tokennya supaya ketika Yuzu yang baru keluar langsung bisa dinikmati. Tapi harus berbayar, ya, nggak ada yang gratisan. Kalau gratisan terpaksa harus nunggu. Oke? Nah, kalau sudah selesai, yuk kita masuk ke bagian sistem. Language, bahasa boleh Inggris, ya. Bahasa Indonesia ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Bahasa Inggris. Region, USA, time zone auto, teman-teman semua. Sound output mode, stereo. Console ID, regenerate. Jadi nggak usah diapa-apain. Profilnya juga service dan juga file system kayaknya nggak usah terlalu di kutak-katik teman-teman semua ya. Jadi sudah default, ini sudah oke. Terus kemudian CPU. Nah, accuracy. Disarankan menggunakan yang namanya unsafe teman-teman semua. Kenapa menggunakan yang namanya unsafe? Karena dengan menggunakan unsafe dia itu secara
technically dia akan melakukan semua perhitungan permainan. Jadi dia akan jalan terus sehingga nggak nyendat dan sebagainya. Jadi pilihan unsafe adalah terbaik. Ternyata bukan accurate ya. Unsafe itu yang terbaik. Terus kemudian di sini centang aja dua, Unfused FMA dan Faster FRSQ RTA ya. Ini adalah untuk kalkulasi dalam perhitungan CPU supaya bisa banyak processing yang dilakukan sekaligus ya. Intinya ini adalah settingannya. Terus kemudian yuk masuk ke bagian grafik. Grafik di sini API itu ada dua pilihan, OpenGL atau Vulkan. Kalau teman-teman menggunakan VGA card atau GPU-nya Nvidia harus memilih OpenGL. Tapi kalau menggunakan sistem atau GPU card AMD, Anda harus menggunakan Vulkan. Oke? Nah, karena saya menggunakan Nvidia, ya, saya menggunakan OpenGL. Centang 3, use Decider Chess, use Asynchronous GPU Emulation, dan use NVDEC Emulation. Terus kemudian, aspect ratio default 16:9. Sesuaikan dengan layar monitor teman-teman ya. Nah, bagian advance, accuracy level, buatlah high. Oke, buat high. Terus kemudian use assembly shaders experimental NVIDIA OpenGL. Yang tidak dicentang hanyalah nomor 3, yaitu use asynchronous shader building experimental. Jadi nanti gambarnya bisa nggak bagus teman-teman ya. Jadi lebih baik dihilangin. Nah, fast GPU oke. Nah, teman-teman semua, anisotropic filtering supaya gambar kualitasnya tuh bagus, detailnya oke. Saya menggunakan 16 kali yang terbaik sehingga gambarnya tuh top banget ya. Kelihatan mulus seperti di Nintendo Switch aslinya. Oke, masuk ke audio. Audio semuanya auto-auto, nggak ada yang dikotak-katik, dan kontrol teman-teman semua. Teman-teman bisa menggunakan alat controller apapun. Kalau saya menggunakan Xbox Elite Wireless. Ini salah satu game controller yang saya sarankan dan saya suggest. Harganya kalau ini cukup mahal, sekitar 2 juta. Kalau saya 2 juta setengah apa 3 juta ya. Ada juga yang biasa, nggak mesti harus ini, tapi saya suka pakai ini. Kenapa? Nggak usah pakai kabel, wireless. Nanti kapan-kapan kita akan unboxing lah ya. Nanti saya akan tunjukkan fitur-fiturnya apa saja sih ini yang menarik ya. Teman-teman bisa memilih Pro Controller di sini ya sebagai bahan acuan. Nah, nanti tinggal setup nih ya. L-nya gimana, R-nya gimana, left stick-nya. Jadi tinggal di setting konfigurasi saja, sesuaikan. Oke? Nah, setelah selesai, ini nggak usah terlalu banyak dikutak-katik, udah tinggal di OK. Selesai. Nah, terus bagaimana supaya permainannya bisa lebih lancar? Teman-teman harus pastikan agak sedikit mengutak-atik di bagian Nvidia. Kalau saya di Nvidia Control Panel, teman-teman semua. Ini contohnya. Jadi, supaya Yuzu bisa berjalan dengan lebih sempurna, ingat, ada settingan di Manage 3D Setting yang harus kita lakukan. Manage 3D Setting itu, teman-teman buka di sini, Manage 3D Setting, Nvidia Control Panel, masuk ke Program Settings, dan kemudian Add nih. Add apa? Nah, di sini nanti akan ada pilihan beberapa aplikasi yang Anda bisa lakukan. Contoh, Yuzu. Nah, Anda klik Yuzu nih, Add Selected ya. Nah, karena kita sudah ada, maka di bawah sini tinggal kita setting nih. Yang harus teman-teman setting adalah yang pertama, vertical sync off. Wajib off supaya jalannya itu cepat, dia tidak menunggu frame rate-nya monitor ya. Terus kemudian triple buffering off. Tapi threaded optimization ini harus on. Dan yang terpenting lagi adalah power management mode, ini adalah preferred maximum performance teman-teman semua. Oke? Nah, kalau sudah selesai, kita tutup, kita buka kembali ya Yuzu-nya kita. Nah, teman-teman semua, jangan lupa ya, ini penting sekali. Jangan lupa untuk mengkonfigur ya ini semua secara detail, karena kalau nggak rugi, karena pasti permainannya nggak bagus. Dan nah, teman-teman semua, jangan lupa file yang diperlukan salah satunya itu adalah ROM-nya. Oke? Jangan lupa ya, teman-teman tentukan ROM-nya itu atau tempat game digitalnya itu yang sudah di-download itu teman-teman taruhnya di mana ya.
Nah, tinggal klik kanan, kemudian open directory location, tinggal pilih ROM yang mana, tinggal select OK. Udah selesai. Secara otomatis dia akan langsung keluar icon-icon gamenya. Oke? Nah, untuk percobaan kita akan buka salah satu game permainan, yaitu apa nih? Kita mau main. Contoh ya, Super Mario Odyssey. Kita buka ya, teman-teman ya. Super Mario Odyssey. Dia akan loading shader. Kalau misalkan pertama kali belum pernah dimainkan, shadernya itu 0, jadi nggak usah khawatir. Shader ini adalah membuat dan memastikan teman-teman bermain gamenya ini nantinya akan lebih lancar, karena loading grafiknya itu nanti hanya satu kali pertama dilakukan. Setelah itu dia tidak perlu loading lagi ya. Yuk kita coba lihat frame rate-nya dan bagaimana permainannya di Mario Odyssey dengan menggunakan emulator Yuzu. Lumayan kan? Oke, kita resume teman-teman semua. Nah, ini sudah tamat nih kita main nih teman-teman ya. Ya ini dia. Mantap ya. Nah, ini Mario-nya kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini frame rate-nya ini bagus banget ya. 53, 46, 47 ya kan. Terus kemudian nanti di areal tertentu dia sudah bisa naik ke 60. Nah, ini naik 56, 60 ya. Nah, ini teman-teman semua. Keren tak? Ya, dan inilah caranya bermain game Nintendo Switch ya di PC atau laptop. Ya. Seru nih teman-teman semua. Oke ya, kita coba game yang lainnya. Oke, kita akan coba The Legend of Zelda ya, karena ini adalah game baru juga ya. Ini juga sangat menarik, kita coba. Oke, kita langsung launching. Teman-teman pokoknya nggak usah khawatir, ketika di launching gamenya pertama, mungkin frame rate-nya akan drop dulu di awal ya. Kenapa? Karena belum pernah dicoba ya. Jadi mereka harus bikin game shadernya dulu. Nah, contoh kayak Zelda nih. Kenapa kedip-kedip? Karena ini renderannya belum sempurna ya. Jadi ada beberapa yang selalu di-upgrade terus dan terus. Tapi begitu masuk ke dalam gameplaynya, ini sudah berbeda. Nah, ini dia. Coba kita lihat seperti apa gameplaynya ya. The Legend of Zelda Link Awakening. Nah, ini bagus nih teman-teman. Berapa frame per second dapatnya? 52, 57. Ini oke banget. Oke. Demikian teman-teman semua ya cara bermain game Nintendo Switch di komputer atau laptop. Pastikan teman-teman mempunyai prosesor yang cukup baik ya, dan kemudian GPU atau VGA card yang kalau bisa bukan Intel onboard, tapi minimal lah ya 1060 1070 GTX. Kalau RTX lebih bagus lagi. Kalau AMD ya mungkin kelas-kelas Ryzen berapa ya? Saya sih tidak terlalu paham ya kalau untuk AMD ya, tapi nanti saya akan cari informasi. Tapi ya setara-setara dengan 1060 1070 GTX lah ya. Oke, itu saja dari saya. Semoga teman-teman dengan video ini ya bisa bersenang-senang dan bermain dengan game baru. Kita akan lanjut nantinya dengan emulator Ryuzing dan juga emulator-emulator Wii ya, WiiU ya, Wii U itu juga bagus teman-teman semua ya. Nanti pokoknya kita akan ada spesial video khusus untuk membahas dan juga mengupdate tentang emulator-emulator terbaik yang kita bisa mainkan. Oke? See you on the next video. Bye bye. Selamat bermain.